surga. Amin. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bisyami Ramadan wa nahana an ittiba'i khutuwati syaitan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin tabarakan bizikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramin, para alim dan ulama, para asyadis, para hujjah, sesepuh bini sepuh, para kiai anjangan, guru kami semuanya, orang tua kami, wabil khusus yang kami muliakan, Ketua DKM Masjid Sittatul Hidayah Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Syahrudin, segenap para asyadis, Ustaz Ahmad Yani, beserta para ustaz yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya untuk beliau semua. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Sittatul Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja yang kami cintai dan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tentunya malam ini adalah malam yang keempat kita melaksanakan ibadah salat tarawih. Mungkin pada hari ini adalah mungkin beberapa kali saya berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tentunya silaturahim ini membawa berkah. Insya Allah di dalam kehidupan manusia, mengapa Allah berikan kewajiban berpuasa? Kalau ayat surat Al-Baqarah ayat 183 rata-rata di masjid ini hafal, betul? Ada nggak yang nggak hafal surat Al-Baqarah 183? Semuanya pasti hafal. Di kalender sahur ditulis Al-Baqarah 183. Di TV, di handphone semuanya ada. Insya Allah hafal, betul? Udah tahu asbabun nuzulnya ayat Al-Baqarah 183? Yuk kita ngaji. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, para mufassirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Al-Baqarah 183 ini adalah ayatul muhakamat, ayat-ayat hukum. Yang pertama nih. Jadi ayat-ayat hukum ini tidak boleh tidak, yang bagi labuddah. Artinya wajib dilaksanakan oleh umat yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengaku beriman, maka kita laksanakan perintah Al-Baqarah 183 ini, yaitu kewajiban ibadah puasa. Ada yang kagak puasa di sini? Ada enggak? Insya Allah di sini mah semuanya puasa. Coba kalau kita lihat, kita jalan siang tadi luar biasa, teriknya matahari luar biasa, tapi tadi sore dikasih hujan oleh Allah, betul? Begitu sayangnya Allah kepada kita, Bapak Ibu. Karena puasa itu adalah rahmat. Ramadan di mana rohnya itu rahmatullah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Maka di dalam Al-Baqarah ini, para mufassirin yang kedua, mengasbabun nuzul, menyebabkan turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah pulang hijrah tahun kedua hijriah dari kota Madinah. Rasul melihat
Ada orang Yahudi pada puasa hari Asyura 10, 11, 12 Muharram Bapak Ibu. Akhirnya Rasul mungkin berdoa kepada Allah, Allah turunkan surat Al-Baqarah, wahai Rasul, supaya kagak sama orang Yahudi yang melaksanakan puasa hari Asyura, makanya diturunkanlah Al-Baqarah ayat 183 bagi umat Islam. Kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat ini diturunkan di kota Al-Quran diturunkan di dua kota. Yang pertama kota Mekah, yang kedua kota Madinah. Kota Mekah ayatnya dinamakan ayat-ayat Makkiyah, sedangkan kota Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Cirinya apa? Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat itu yakin diturunkan di kota Madinah. Ini belajar nih yang belum tahu. Adik-adik harus tahu. Kalau ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dan seterusnya ila akhiril ayat. Kalau ada kalimat di Al-Quran ya ayyuhan nasu taqullah, itu adalah ayat yakin yang diturunkan di kota Mekah. Tuh bedanya begitu ya. Harus paham. Kalau ada imam baca ya ayyuhan nas, itu berarti adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah. Gampang kan? Kalau ngaji tafsir begitu. Ya, harus tahu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ngapa sih kita disuruh Allah berpuasa? Itu ayat muhakamatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla ini litaroji dalam ilmu sorofnya, la'alla itu litaroji dalam ilmu nahwunya. Apa? Kalau seandainya kita berpuasa kepada Allah, maka la'allakum tattaqun, tujuannya adalah untuk agar kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu. Makanya bohong kalau ada orang berpuasa tidak tambah takwanya. Ngapa di Indonesia banyak korupsi, banyak sogok menyogok, banyak manipulasi, bahkan banyak kemaksiatan merajalela di dunia ini, khususnya di Indonesia. Kenapa? Tiap tahun kita puasa ya Pak Haji, Pak Ustaz, tiap tahun kita berpuasa, coba deh hitung dari kita akil balik sampai sekarang. Bang Haji puasa udah berapa tahun? Dari umur 7 tahun sampai sekarang umurnya 70 tahun ada? Belum. Berapa tuh Bang Haji? 60 dikurang 7 dah. Kalau umur 1 tahun sampai 5 tahun 6 tahun biasanya kita belum puasa ya, masih remeng-remeng puasanya, betul? Hitung aja 60 tahun dikurang 7 berarti 53 kali Pak Haji Sahrudin berpuasa. Berarti kalau surat itu ayat-ayatnya sudah hafal 30 juz, betul? Subhanallah. Nih mama ibu-ibu ya, jangan ngerumpi mulu ya, jangan ngerumpi mulu, jangan gosip ya. Karena di dalam berpuasa orang yang gosip, orang yang ngomongin orang, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Kadang-kadang lupa kita. Dan saya mau tanya, saya udah yang keempat malam di masjid, berarti 4 masjid ya. Pertama di Pantai Indah Kapuk, kedua di Masjid Sim Santas Polri Jakarta Barat, ketiga di Masjid Raudatul Jannah, yang keempat di sini nih, di Sifatul Hidayah ya. Saya lihat kalau saya datang jam 7 tank ya, berarti isanya jam 7.15 ya, atau 14 kan, tadi jam 15. Itu alhamdulillah masjid masih pada kosong. Saya menganalisa dan mengevaluasi di beberapa tahun-tahun kemarin mah datangnya Covid, wajar kalau orang pada enggan datang ke masjid dan musola, betul. Ternyata sekarang anak-anak remaja kita, bahkan anak-anak kecilnya udah kagak mau lagi datang ke masjid dan musola, Bu, betul. Kenapa? Karena sekarang ada yang namanya setan gepeng, yaitu handphone di rumah. Dia punya wifi, punya internet, bapaknya kadang ngaruh-ngaruhin dia buat datang ke masjid dan musola, betul. Saya udah analisa, rumah saya depan masjid, coba yang ke masjid itu berapa orang bisa dihitung. Terkadang anak-anak kecil datang ke masjid, diomelin sama kong ngaji, betul. Karena berisik, tong, jangan berisik kalau datang ke masjid ya. Boleh datang, boleh sholat, tapi jangan bercanda
ya. Karena Syekh Al-Fatih Muhammad Al-Fatih, seorang penakluk Konstantinopel Spanyol. Tahu Spanyol? Bu? Tahu Spanyol, Konstantinopel? Kalau dari Rawabokor naik pesawat ke sonoan dikit. Nah, itu Konstantinopel. Dulu 700 tahun dikuasai oleh Islam. Siapa pejuangnya? Adalah Syekh Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih pernah berkata di dalam bukunya yang pernah saya baca, wahai para pemuda, oi, anak muda, nih anak-anak generasi penerus bangsa dan agama, dan para orang tua, kalau seandainya sudah tidak ada lagi canda dan tawa anak-anak kecil di masjid, tunggulah 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, masjid ini akan sepi. Betul? Hati-hati. Ini perkataan Muhammad Al-Fatih, Panglima Konstantinopel menaklukkan Spanyol. Itu sudah berkata dan teruji, terbukti. Makanya anak-anak kita bukan kada dikasih ke masjid, datang ke masjid tapi jangan bercanda. Betul? Ikuti pengajian PPA ada, ikuti pengajian ustadznya ada, ikuti taklim ustadznya banyak, ikuti pengajian, dengarkan tausiah guru-guru kita. Ya adik-adik ya. Karena 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, yang jadi imam lagi bukan Bang Haji Sahrudin. Yang jadi imam itu kalian-kalian semua tuh yang ada di belakang. Bukan lagi Ustaz Ahmad Yani. Nanti 20 tahun ke depan pasti ada remaja-remaja masjid, remaja-remaja musola, remaja-remaja Karang Taruna yang menjadi pijakan dari masa depan agama dan bangsa. Laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Apa kata Sayyidina Ali di dalam maqalatnya, di dalam kitab yang namanya kitab apa tuh saya lupa. Nahjul Balaghoh. Bukan yang dinamakan pemuda itu adalah yang mengatakan inilah babaku. Gua keturunan dari Raden, gua darah biru, orang tua gua lurah, orang tua gua Pak RT, orang tua gua guru ngaji. Bukan yang dinamakan pemuda seperti itu kata Sayyidina Ali. Tapi yang dinamakan Al-Fata Mayyabulu Ha Anaza, yang berkata inilah dadaku, inilah daku, inilah prestasiku, inilah pijakanku, dan inilah semangatku di dalam masjid dan di dalam pendidikanku. Artinya sekolah tinggi-tinggi boleh ya, sekolah silakan tinggi-tinggi sampai dokter profesor, tapi jangan lupakan adab dan akhlakul karimah. Mohon maaf, tahadus binikmah, saya kuliah udah 4 kali kuliah, tapi tetap masih bego-bego juga Pak. Yang saya pakai mah ibarat kata pengajian Deprok, ngaji kitab Deprok sama guru saya Al-Mukarram Al-Makur Kiai Haji Mursyahid, dan Kiai Guru Makmun di Rawabuaya, dan Kiai Haji ya almarhum Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani. Itu guru-guru saya dari kecil. S2, S3 kagak kepake Pak. Betul nggak? Betul nggak? S2, S3 ngaji tafsir begitu-begitu doang, ya kan? Cuma sekedar bikin makalah, suruh baca kitab begitu-begitu. Alhamdulillah, karena berkah dari guru, ya jangan lupakan orang tua kita. Apalagi ada nih Kong Haji Sahrudin, Ustaz Ahmad Yani, dan guru-guru yang lain ngaji alif-alif Pak, ngaji dunia. Di sini ikuti, ya. Jangan sok ngaji-ngaji di mana-mana. Sekarang mohon maaf Bapak Ibu hadirin, anak-anak kita ngajinya nanti di luar. Dia lupa akhirat, datang ke masjid, mengharamkan kunut, membid'ahkan tahlil, dan bahkan mensesatkan ajaran-ajaran maulid dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hati-hati di medsos, ya. Hati-hati di YouTube. Kita harus memilah dan memilih Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak kita terpecah belah, bahkan mengharamkan yang namanya tahlil dan maulid. Betul? Hati-hati ya. Sekarang sudah banyak orang-orang yang sholatnya 23 itu salah, yang benar yang begini begitu, padahal mau 11 mau 23 semuanya sama-sama benar. Yang salah itu adalah yang nggak mau sholat taraweh. Betul nggak? Bu, yang salah yang nggak sholat taraweh. Saya kemarin di Masjid Al Amanah Pogi cuma 11, di Taman Wisata Alam 11.
Di Rabiul Jannah 11, yang 23 saya ada 15 masjid doang tuh. Sisanya adalah 11. Tidak menjadi perbedaan karena dulu pernah terjadi di Tebu Ireng. Seorang almarhum Al-Makur Gus Dur itu mengizinkan seorang ketua DKM Muhammadiyah untuk menjadi imam di pondok pesantren Tebu Ireng. Apa kata Kiai Haji Fahrudin, seorang ulama Muhammadiyah, bilang begini, wahai para jamaah, sholatnya mau 11 apa 23? Yang namanya anak muda, anak pesantren pengennya yang cepat, betul? 11, semuanya setuju 11. Akhirnya sholatnya Syekh Fahrudin yang ketua Muhammadiyah, Gus Dur menjadi makmum. Akhirnya Syekh Fahrudin tetap melanjutkan. Ketika sampai 8 rakaat beliau menoleh ke belakang, wahai para jamaah, yang mau selesai 8 rakaat silakan keluar, yang mau melanjutkan 20 silakan tetap di sini. Syekh Fahrudin masih tetap menjadi imam. Artinya toleransi di antara Muhammadiyah dan NU menjadi bagian dari standar bahwa Islam itu sebetulnya bersatu. Betul? Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Syekh Hashim Asy'ari adalah kakak adik di dalam perguruannya. Gurunya yang bernama siapa itu? Ya, Khalil Bangkalan. Ya, itu Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian siapa lagi? Adalah yang mengarang dari Al-Fatihah bahasa Jawa, yaitu gurunya R.A. Kartini. Itu adalah satu guru dengan Syekh Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gurunya di Mekah satu. Ya, gurunya di Mekah satu, tetapi cara ibadah dan strategi untuk berdakwahnya berbeda. Kita satu, Muhammadiyah dengan NU sama, tapi sekarang luar biasa Bapak hadirin, banyak aliran-aliran yang membid'ahkan kita sholat dan tarawih. Kadang-kadang sholawat dibid'ahkan, tahlil dibid'ahkan dan sebagainya. Tolong, yuk kita jaga masjid ini. Untuk itu mari kita bina anak generasi muda kita